Saya tidak membela Pak Prabowo, tapi kita harus lihat Pak Prabowo nggak pernah menyerang apapun. Yang menyerang kasar itu kan staf pribadinya, yang katanya tokoh pemuda Islam, yang mencaci maki dan menghujat Habib Rizik. Ngikutin nggak sih? Ini penting kita. Jadi orang tuh melihat persoalannya, jangan katanya orang Islam, jidatnya hitam, jenggotnya panjang, ayatnya hafal, tapi siapa yang ikut 212 halal darahnya? Goblok. Ada itu yang ngomong begitu. Keluar ayatnya, keluar hadisnya, jenggotnya panjang, jidatnya hitam. Yang begini-begini nih yang disebut dengan nama kecebong angus. Nah, hari ini kita akan membincangkan tentang relasi sosial dalam Islam, upaya membangun peradaban. Rasanya walaupun terasa terlalu kuliah, terlalu kelas belajar, tapi saya memandang penting kita tanyakan dulu bahwa ternyata kita punya pola relasi sosial diawali dengan kita meremehkan ilmu sosial. Dulu zaman saya sekolah tahun 80-an, kalau ada anak tamat SMP lalu masuk SMA tertentu, lalu ternyata dia jurusan sosial, itu begini tuh. Betul Pak ya? Dulu kalau orang sekolah jurusan sosial itu sepertinya itu orang hina, orang kotor, orang buangan. Itu ternyata itu kejahatan intelektual, betul. Padahal untuk menjadi presiden perlu ilmu politik ilmu sosial. Untuk jadi konglomerat, ahli ilmu ekonomi dan merancang bisnisnya, ilmunya ilmu sosial. Jadi pada hari ini menjadi penting buat para jamaah, karena kalau juga kita buka sejarah perjuangan politik di Aljazair, sebuah negara yang ada di Afrika, itu pemimpinnya yang sangat beken itu namanya Abdul Khair Akhan. Abdul Khair Akhan itu adalah doktor ilmu sosiologi dari Harvard University. Sebagai ketua umum partai Islam, dia membuat semacam diagnosis sosiologi secara kontra terhadap sistem sosial yang memang sudah hancur. Jadi paling tidak semua para jamaah yang sudah hadir, hari ini kita sedang bergerak untuk membuktikan bahwa kemenangan bisa kita lakukan dengan izin Allah, dan di antara pintu belajarnya adalah kuasai ilmu sosial secara mendalam. Kebetulan saya punya basic sosiologi pendidikan, minimal bisa saya tarik sedikit, karena ke depan mungkin akan ada kita ada beberapa pola sentralisir, pola desentralisir, pola umum, pola khusus bil khusus, ya. Karena untuk memenangkan sebuah pertarungan dan peperangan, kita betul-betul harus punya perencanaan yang matang, diagnosis yang komprehensif, resep yang tertulis dengan utuh, apoteker yang bisa mengolah dan meracik obat dengan baik. Ini kinayah, ini kias. Tolong jangan salah paham, Ustaz kok lagi ngomong jualan obat apa? Bukan. Ya, kalau tuan-tuan dan puan tak mengerti yang kumaksudkan, belajar kembali ilmu-ilmu sederhana aja, teman. Sampai di sini paham ya? Saya sedang membuat kias, mudah-mudahan ke depan kita akan membuat kias-kias yang lebih estetik, lebih substantif, sehingga akhirnya orang akan melihat bahwa gerakan kita adalah gerakan yang memang layak untuk diteruskan dan layak untuk mendapatkan hadiah dari Allah berupa kemenangan dunia dan akhirat. Ya, kita akan buktikan kita bisa menang, bukan sekedar menghibur diri. Ya, saya ingin coba mengkompilasi. Mungkin di saat tertentu nanti saya akan berkonsultasi secara khusus bagaimana ketika jaringan yang sudah mulai dibangun, karena titik-titik tertentu sudah mengalami regulasi yang bagus. Wah, ini banyak istilah-istilah asing nih, kita nggak ngerti ya. Ntar lihat aja di kamus ya. Karena dilema buat saya, pertama, saya tidak cukup cepat mengadaptasi dengan istilah hari-hari. Nah, para jamaah sekalian, mari kita simak dulu rangkaian ayat
sekaligus artinya akan dibacakan oleh imam besar kita, imam besar yang masih remaja belia. Semoga cepat ada kepastian berangkat ke Mekah atau ke Madinah. Yang kedua, hafal 30 juznya betul-betul bulat dan secepatnya dapat jodoh gitu ya. Silakan nih. Mari kita simak, ayatnya cukup banyak, 10, 11, 12, 34 ayat. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Sungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Ya orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok perempuan-perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok lebih baik dari perempuan yang mengolok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Wahai orang-orang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sungguhnya sebagian prasangka buruk itu adalah dosa. Dan janganlah kamu cari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang berunding sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka makan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kau merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun Taubat bagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kamu telah menciptakanmu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui.
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mudah-mudahan tadi Bapak Ibu dan para jamaah menyimak dengan utuh. Kita akan mulai. Karena saya mau berpikir dengan materi-materi yang akan kita berikan menurut estimasi saya, kita cukup 6 bulan. Jadi kira-kira kalau hitungan sekarang kita anggap start awal Maret, katakanlah April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. September itu nanti kita akan coba berikan penegasan seperti apa kita akan melakukan pembasmian buat komunisme PKI satu sisi. Yang kedua, seperti apa kita memberikan tawaran solusi dengan sistem Islam. Dan kita akan memegang prinsip ayat yang 4 tadi itu. Karena kemenangan itu ternyata memang pertama adalah orang yang selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan itu ada pada orang-orang yang selalu menambah ilmunya dari detik per detik. Dan kalau dalam teori manajemen produksi di Jepang ada yang namanya Kaizen. Kaizen itu adalah sebuah teori perbaikan setiap saat. Dan tentu dengan arahan dari para sesepuh, ada Prof. Haryono, Prof. Harsono, dan yang lain-lain, saya akan terus melakukan regulasi. Maka pekan ini saya terakhir ada di Jawa Tengah, setelah ini saya harus berkeliling Indonesia. Dan beberapa peristiwa belakangan ini menunjukkan ada persoalan dalam ikatan sosial di kalangan kaum muslimin. Kita punya kelemahan yang serius. Bahasa anak Jakartanya bukan urusan gue. Kalau bahasa beliau bukan urusan saya. Ya, itu orang omongan begitu tuh nggak pantas. Jadi ketua RT pun nggak pantas. Gitu. Kalau ada seorang berjiwa pemimpin, dia tidak melihat penderitaan rakyatnya sekecil apapun. Maka pada hari ini kita tidak ingin masuk pada bentuk-bentuk yang sifatnya emosional. Kita akan membuat konstruksi secara akademis, konstruksi secara akidah, dan saya berharap di sini hari ini TV yang meliput banyak ya. Ya, ada Jawa Tengah TV, Jawa Timur TV, Sulsel TV, dan ada Banten TV ya, dari Banten ya. Nah, jadi hari ini perbincangan kita memang membutuhkan satu proses, dan mau tidak mau kepada Prof kita nggak bisa waktunya sebentar. Tapi kalau sekarang tidak mungkin karena hari kerja. Kita perlu rancang waktu kita buat misalnya 2 jam, 1 jam penyampaian materi, 1 jam feedback. Feedback itu tidak berarti bahwa Bapak bertanya kepada saya karena saya lebih pintar, bukan. Kita akan membuat satu kontraksi atau mungkin nanti secara komprehensif saya akan meminta kalau bahasa disyarah dulu. Mungkin Ustaz Ali saya tugaskan untuk nanti membantu mengkoneksikan dengan ayat mana kalau ini begini ya. Nanti beberapa kawan saya minta disposisi dari Prof. Haryono dan Prof. Harsono dan semua teman-teman yang di sini. Nanti kita akan buatkan semacam formula partisipasi yang akan kita, dan saya minta Mas Yusuf bisa jadi koordinator nanti. Kita tidak akan terima masuk yang tidak terdaftar dalam grup kita, ya. Ada saatnya nanti gitu, Prof ya. Ya, kalau ada yang datang nggak jelas, kita tanya mana kartunya. Seperti kemarin kita punya acara, suruh kumpulkan handphone saja langsung ngamuk. Masa acaranya mau membahas persoalan-persoalan yang sifatnya detail, rigid dan ketika handphone dikumpulkan lalu marah, ngamuk dan lari. Oh, berarti ada sesuatu pada dirimu ya. Ternyata kasihan dia tidak menduga masuk ruang belajar saya, handphone dikumpulkan, lalu kemudian dia kebingungan. Mau dia keluarkan pistolnya, dia nggak punya alasan. Ya, lama-lama kita akan garap itu, dan saya pikir pengantar ini baik, dipegang baik-baik. Insya Allah untuk ciri-ciri negara berhaluan komunis sedang ada pematangan. Sebetulnya saya sudah siapkan betul. Tapi beberapa teman-teman yang sangat dekat dimatangkan dulu Ustaz, supaya ini akan menjadi pesan secara nasional, tidak akan ada ruang untuk kebangkitan komunisme PKI di Indonesia. Karena prinsipnya mereka itu adalah haba'an mastura, kecil. Mereka menjadi besar karena kita tidak membesarkan Allah dalam setiap lenguhan nafas kita. Kita menjadi takut karena kita takut pada mereka. Ketakutan yang kita miliki semakin lama semakin dalam. Akibatnya kita jadi orang yang kena penyakit. Al-wahan. Mahwal wahan.
hubbud dunya wa karihatul maut. Nah, wilayah inilah yang sebenarnya harus melakukan rehabilitasi. Maka rehabilitasi sosial bagian yang mungkin harus dibangun dalam bagaimana Al-Quran, bagaimana sunnah Rasulullah, bagaimana para tokoh-tokoh dulu membangun kekuatan-kekuatan ketika ada ikhwanus syafa pada zamannya. Ya. Di setiap zaman itu ada kelompok-kelompok yang memang membangun. Atau di Akabri dulu ada yang namanya Taruna Masjid. Ya, biar tahu teman-teman semua. Jadi kelompok-kelompok seperti Pak Zaid Amaulani, Kiflan Zain, Aditya Warmantaha, dan berbagai. Sekarang alih-alih mau bikin Taruna Masjid. Kalau lagi dinas saja jahatnya sama pemuda Islam sadis. Ya, itu berarti ada persoalan. Kita perlu juga nanti membahas ini di kelas-kelas yang sudah saya sampaikan. Kita mulai saja. Kita mulai dari definisi. Apa yang disebut dengan relasi sosial secara umum? Relasi sosial adalah hubungan yang terjadi antara seseorang dengan orang lain berlangsung secara lama, relatif lama. Jadi hubungan yang terjadi antara saya dengan Anda dengan saya dan Anda jadi kita, saya dan Anda ketika dekat jadi kami, ini harus terlihat dalam bentuk-bentuk yang asosiatif. Ketika hubungan yang terjadi antara seseorang dengan orang lain atau kelompok orang lain berjalan dengan baik dan lama, maka akan terlihat pertama kesediaan untuk kerjasama. Ketika saya mencoba membuat tema politik Islam, saya tidak mendengar sekalimat pun dari bapak-bapak ini, jangan. Kalau tempat lain pasang spanduk nggak boleh, judul nggak boleh. Ya, ini ada satu bentuk yang perlu dibangun. Ternyata memang kita ada persoalan di tingkat kesehatan sosial. Yang kedua adalah ketika hubungan yang terjadi yang lama itu terbangun, terjadi sikap yang akomodatif. Ya kan? Dan saya lihat dari wajah-wajah pengurus juga cerah. Karena beberapa masjid ada yang takut, Pak, kalau bahas politik. Pengurusnya takut, merbotnya takut, penasehatnya takut, RT-nya takut. Nah, itu tadi karena ada penyakit. Perlu ada rehabilitasi sosial. Jadi ada kelainan jiwa sosial di situ. Itu harus masuk rumah sakit. Ya. Jadi hari ini kita akan tengok, mudah-mudahan para jamaah memahami, ini adalah media saya untuk belajar dan terus belajar dalam kerja-kerja yang mungkin tidak ringan. Saya juga harus menyampaikan atensi yang penuh kepada istri saya, karena untuk proses-proses ini memang pergumulannya sangat panjang. Yang ketiga adalah asimilasi. Ya. Ketika saya datang sebagai Alfian Tanjung orang Sumatera Barat, maka ketika satu waktu kemungkinan besar dicalonkan jadi gubernur Jawa Tengah, maka tidak ada perdebatan yang serius. Kenapa? Karena saya sudah bisa pakai belangkon, saya sudah bisa bahasa Jawa, lisan maupun bahasa Kromo Inggil. Kalaupun saya belum bisa melisankan, tapi saya memahami filosofinya. Nah, yang keempat adalah akulturasi. Nah, terminologi ini mungkin akan panjang. Kalau secara perkuliahan nggak asik jadi kuliah beneran. Gitu. Yang jelas, saya ingin katakan relasi sosial adalah hubungan yang terjadi antara seseorang dengan orang lain secara lama. Ini kalau saya bilang dari awal akan jadi ikatan, ketika lalu kemudian ada Mas Gufron, Pak Gufron, tahu-tahu ada yang dibikin antum. Hati-hati loh sama Alfian. Gak mempan, karena kita sudah melakukan itu secara regulatif. Ya, ini penting teman-teman. Saya pikir ayat tadi luar biasa. Yang mudah-mudahan dipahami salah satu hikmah Ramadan kita hari ini adalah kita menumbuhkan relasi sosial dan ikatan sosial yang kuat. Semoga Allah menjadikan masjid ini menjadi masjid as-sabunal awalun untuk jihad politik seluruh Indonesia. Ya. Baik, kita masuk bagian berikutnya. Apa yang membuat orang bisa bergabung? Apa yang membuat orang punya kebersamaan? Apa yang membuat orang punya ikatan? Yang pertama adalah adanya kesediaan untuk berkumpul dalam komunitas yang diminati. Kan kesini kan gak ada yang nyuruh. Dengar-dengar yang ceramah namanya si Alfian. Ingat-ingat temanya kita mau bicara tentang ciri-ciri negara berhaluan komunis. Ya, kan berubah. Marah nggak? Marah tidak dengan judulnya berubah? Pak Yusuf marah? Nyesel nih, saya udah bela-belain, gak mau dengan. Enggak. Oh, marah juga? Oh, senang. Ini maksud saya gini, saya ingin membuktikan dari definisi tadi dan dari sisi
bangunan berikutnya. Yang kedua adalah relasi itu akan terus semakin terbangun ketika kita mulai mengikuti kegiatan pasar murah, apapun istilahnya, itu efeknya luar biasa. Mungkin bagi bapak-bapak yang biasa belanja sehari 200.000, biasa lihat begitu. Tapi ada orang yang kadang-kadang makan tempe sepotong berdua. Dan itu wilayah yang hampir tidak pernah dipahami oleh anggota DPRD. Ya, saya punya pengalaman bergaul dengan mereka-mereka DPRD, DPR, mereka untuk makan sekedar tim sukses kumpul-kumpul di sebuah restoran saja, sekali makan itu bisa sampai 50 sampai 70 juta. Iya, saya tidak ngomong bohong, saya buktikan ya, atau saya ilustrasikan, bukan buktikan. Misalnya antum calon gubernur Jawa Tengah, antum wakil. Lo tim suksesnya Bapak Fulan, saya nggak sebut nama ya, karena ini kan terekam luas. Nah, ketika Anda sebagai ketua tim sukses memanggil perwakilan dari 35 kota kabupaten se-Jawa Tengah, datang nggak semua? Datang. Pulang minta ongkos nggak? Itu saja yang saya kasih tahu tuh. Satu kali pertemuan aja bisa 100 juta. Bagaimana pemimpin bisa jadi kalau dimulai dengan, dan ternyata walaupun sistemnya sama, kita bisa saja begitu. Kalau bapak-bapak saya mau ceritakan pengalaman saya mengarrange beberapa, dulu pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa di sebuah kelurahan atau desa yang ada di sekarang namanya Tangerang Selatan. Itu calonnya 2 miliar habis. Yang menang adalah seorang pemuda bagaikan seperti Pak Yusuf ini, menang karena timnya terarrange seperti kita. Menang. Jadi kalau dalam ilmu politik, dalam ilmu sosial, jangan dikira sesuatu itu terjadi tanpa ada yang merancang. Ketika FIFA sudah menyatakan tidak jadi mendatangkan tim sepak bolanya secara keseluruhan, lalu ada anak kecil yang nggak ngerti minta studi di kampung gua aja dah. Kira-kira tuh otak dia bukan? Bukan. Jangan melihat itu sebagai hal sederhana. Di sana di belakang di situ ada wallazina kafaru ba'duhum awliya'ullah. Ya, mudah-mudahan para jamaah mulai bisa membaca. Anak-anak itu menunjukkan anak itu memang nggak ada apa-apa. Dan dia berada di barisan mana kita jadi tahu. Maka untuk itu kita persiapkan Ustaz Yusuf atau Ali jadi wali kota Solo. Ya, ketawanya nggak semangat. Gimana kita nggak pernah semangat bakal menang gimana? Oh, ahli Quran jadi wali kota Solo. Baik, kita teruskan dulu nih waktunya nih. Yang ketiga adalah menghadiri acara-acara yang dilakukan secara umum. Jadi kalau mau dipahamkan, saya tuh pernah terus terang, saya pernah hampir berhenti jadi pendakwah. Saya sadar bacaan Quran saya dibandingkan Ali mungkin 1/100, kali. Saya sadar saya tidak pernah mondok. Tapi ada seorang pemimpin Islam yang bernama Safruddin Prawira Negara. Dia pernah menjadi pemimpin Korps Mubalik Indonesia. Dia bilang, kalau kau berbicara di hadapan umum dengan membacakan firman Allah, membacakan hadis Rasulullah, menyampaikan dakwah ilallah, walaupun semua mereka terlesan, melengos, tidur, mesti ada satu orang yang akan mendengarnya dengan sepenuh hati. Nah, ini penting saya sampaikan pada hadirin semua. Dan saya mengalami itu. Satu hari saya ada tugas khutbah Jumat di sebuah tempat di Jakarta Pusat. Siapalah saya? Ya, Anda tahu sendiri saya bukan ulama, orang yang tidak dikenal ahli agama yang mumpuni secara tafaqquh fiddin. Kalau secara aktivis gerakan ya, sebagai analis intelijen dakwah ya, sebagai politisi muslim yang masih bertahan dengan ke-Umar Bakriannya ya. Lalu apa yang terjadi jamaah? Saya tidak mendatangi jadwal khutbah di sebuah masjid. Jaraknya 30 km dari rumah saya. Perjalanan kurang lebih 1,5 jam kalau naik kendaraan umum. Saya anggap hal biasa Pak, saya nggak datang. Saya santai di rumah. Tahu-tahu saya di WA. Bukan, waktu itu belum ada WA, masih ada SMS. Saya di SMS. Ustadz, saya namanya Fulan.
Saya adalah salah satu manajer perusahaan besar di Jakarta Pusat. Saya harusnya berkantor hari ini. Saya bolos karena hanya ingin hadir di tempat Ustadz berkhutbah di tempat itu. Cuman nggak lemes saya. Jadi ternyata ini buat Mas Zuhud ya, buat Mas Ali, semua kita, mari terus jangan pernah berhenti untuk menggelorakan perjuangan. Karena sesungguhnya kelompok-kelompok yang punya ideologi, haluan keyakinan selain ad-dinul Islam, mereka tuh kita lemah karena kita berhitung untung rugi, dapat berapa, jadi apa, nanti dikasih apa. Itu otak-otak kita sebenarnya rusaknya di situ. Ini juga kritik buat diri saya. Ketika orang berbuat dengan menanyakan dapat apa, dapat berapa, jadi apa, itulah yang membuat dia tidak punya konsistensi. Bahwa kemudian karena kemampuan dan prestasinya dia dikasih jumlah yang besar, itu sih menurut saya itu biasa saja, santai saja bro. Bapak punya anak rajin, IPK-nya 4,0, ya nggak pernah nanya uang kuliahnya, padahal dia ternyata dapat beasiswa. Tahu dia bilang, Pak, aku kuliahnya mau naik sepeda. Di sini namanya sepeda ya, di Jakarta namanya motor ya, sepeda motor lah di kamu. Sama nih sama arem-arem berantem terus ngomong arem-arem. Capek ngomong arem-arem kalau di Jawa Tengah. Di Jakarta lu mau ada isinya kek, mau enggak kan namanya lontong. Tapi kalau ngomong arem-arem sama ini berantem saya, bertengkar sama sopir saya bertengkar. Udah ya, jangan jadikan pertanyaan ini. Nah, jadi pada hari ini, para hadirin semua, kita akan coba membangun bahwa kekuatan kita ini akan terkuat kalau kita punya hubungan dengan Allah. Syukur-syukur kalau Ustaz Ali sedang tidak sibuk, dia akan mengajak kita mendengarkan bacaan yang tepat dan arti yang dibuat oleh, kalau pengajian jangan baca-baca Al-Quran terjemahan. Terjemahan Quran itu ada 12 tim profesornya, 12 anggota tim penterjemah. Nah, saya ada pengajian ini suka dilarang, baca Quran aja, nggak boleh baca artinya. Ada. Ya. Nah, emang orang sepinter ente semua, Li. Emang orang belajar seperti antum kan enggak. Quran terjemahan itu, saya katakan dengan tegas, dia adalah informasi awal tentang maksud ayat itu. Bukan tafsir memang. Tapi membacakan terjemahan dari ayat-ayat Quran yang ada dalam, apalagi yang dibuat oleh Kementerian Agama, itu udah bisa nampak profesor ahli tafsir, ahli tarikh, ahli fikih, ahli hukum positif, itu semua. Jadi supaya nanti jangan sampai kita dimentahkan menjelaskan tentang agama kita lalu pakai terjemahan ayatnya kita dibilang nggak menggunakan hukum. Betul, belum fatwa, tapi informasi awal. Yang kelima, yang keempat dulu, mencari tahu informasi terkini. Kemarin kajian kami di PKU tentang kajian Ramadan, saya sudah laporan pada Ali. Tapi ada satu Ustaz Ali yang ternyata sudah 10 tahun menghadiri acara saya di berbagai daerah. Datang dia cukup. Soal jumlahnya simpen dulu di hati mulia. Tapi ada satu orang, dia 10 tahun mengikuti pengajian saya. Bapak, apa artinya? Orang yang punya ikatan sosial yang kuat, dia akan mencari tahu Alfian ada di mana nih. Alfian ngomong apa nih? Bahwa secara manusiawi saya punya kekurangan, secara subjektif saya punya kelemahan, tapi kita tetap mengambil garis. Usia jauh di atas saya. Dan dia datang kemarin itu di acara kajian kita. Saya kan nggak kenal, Bapak dari mana Pak? Saya disebut nama satu daerah. Saya hanya ingin datang kajian lagi. Bapak siapa? Saya pengusaha laundry yang saya kerjakan pagi-pagi. Setelah di laundry, istri saya untuk menggosok, saya mau hadir di kajian. Yang ingin saya ceritakan bukan soal saya Alfian, biar gampang dimengerti aja gitu. Contohnya juga gampang dimengerti. Oke, yang kelima adalah cara membangun relasi sosial. Yang kelima adalah menggunakan jejaring sosial. Ya, medsos, Instagram. Itu terjadi waktu pemilu di Mesir. Tahun 2011, kemenangan Muhammad Mursi itu dahsyat itu. Itu Instagram segala macam itu cepet cakep mainnya, Facebook cakep. Maka artinya buat teman-teman kita gabungkan antara hal-hal yang sifatnya prinsipal, yang sifatnya manual, tradisional dengan yang digital.
Ya, jadi mudah-mudahan ini di sini ada Mas Wahyu yang bersama saya dan teman-teman pemuda yang lain. Termasuk ini juga efektif. Tinggal nanti betul-betul orang-orang model saya berperan secara fungsional dan punya kemampuan untuk menakar. Ya. Kita kan di negeri ini salahnya sih belum tentu ya Prof ya, tapi dianggap salah, apalagi kalau kita bicaranya salah. Gitu ya, mudah-mudahan nanti kita buka tanya jawab sebentar. Walaupun bahannya baru separuh nih. Yang keenam, bersikap ramah dan memberikan tawaran bantuan. Ini penting. Nanti kita ke rumah Bapak ya. Itu hubungan yang tidak bisa dibantah. Mau saya bonceng? Ya, yang gitu-gitu tuh. Ya Bapak di jalan, lagi jalan ada orang ngajak ngomong mesti dibonceng. Lalu Bapak diantar orang itu sampai rumah. Kira-kira besok ketemu lagi Bapak tersenyum apa cemberut? Iya. Bisa jadi pas mereka di depan rumah, Mas mampir dulu. Ini kita baru mau makan. Oke, saya percepat saja. Ini memang seru nih. Saya materi ini memang perlu dialog dan contoh-contoh yang sifatnya tradisional ya. Yang ketujuh sudah. Yang kedelapan adalah menjaga hubungan, menjaga kualitas hubungan. Karena orang kan sekali-sekali bisa tersinggung. Sekali-sekali nggak cocok. Misalnya bapak-bapak sama istri di rumah pernah bertengkar nggak? Oh pernah bertengkar dengan istri? Pernah, kita nggak boleh bohong nih. Bohong kalau nggak pernah. Emang ente Rasulullah juga pernah dicemberutin sama bininya. Datang ke sini cemberut, sini kecemberut. Nah kan apa? Tapi kan ketika satu situasi tertentu membuat kita tidak cukup bagus hubungan, bukan berarti hubungan kita harus putus. Oke, saya nggak mau lama-lama ini teoritis banget, tapi ini penting. Sekarang mari kita masuk yang khusus. Relasi sosial menurut Islam. Ya, jadi supaya dipahami dulu, orang lain kan punya pemahaman nih. Dan ternyata kita lebih sama dengan orang lain, jadi kita agamanya Islam tapi otaknya sekuler. Dalam itu ngomongnya itu. Ya. Kalau ngaku Islam, saya terus terang harus mengatakan malu yang sangat malu. Saya tutup muka saya ini malu. Kita belajar dari teman-teman suku Pushtun, teman-teman Taliban, Afghanistan. Teman-teman saya yang banyak menjadi pasukan yang ikut berperang di sana. Ya, saya dulu pergaulan saya macam-macam gerakan, walaupun saya memilih garis sendiri. Itu kalau mereka datang ke orang-orang mujahidin yang rumah mereka sangat sederhana, jangan coba-coba Bapak bilang datang ke rumah beliau. Silakan datang, Ustaz Alfian. Jam berapa nanti? Ba'da zuhur. Nanti ketika kita sampai di rumah itu akan terhidang makanan yang enak. Jadi ayam yang sebenarnya buat ini dipotong, bukan mencuri. Jadi untuk menghadapi, dan itu kan relasi Islam itu. Kita kan tidak. Kalau ada orang datang bajunya lusuh, udah males aja nemuinnya. Ya, apalagi cuma naik sepeda goes. Tapi kalau yang datang, mobil yang harganya 35 miliar. Beda perlakuannya. Itu harus diakui loh orang kita. Kita selama ini mensikapi seseorang dari casing. Saya juga masih begitu, na'udzubillah. Emangnya saya enggak begitu. Bapak udah enggak. Jujur aja kalau ada yang datang mobilnya dikawal lagi. Antara gembira sama takut. Ya kan? Kalau Bapak ada datang tamu, memang enggak pakai seragam, tapi dikawal dengan bersenjata. Itu dua kan, antara gembira dengan takut kan? Kenapa gembira? Kenapa takut? Iya takut, jangan yang dibawain borgol. Oke ya, kita masuk sekarang. Relasi sosial menurut Islam adalah memelihara hubungan silaturahim, saling memberi manfaat, saling menghargai, menghormati, dan menumbuhkan rasa aman pada individu. Penting ini. Saya ulang ya. Jadi paling tidak dengan pertemuan hari ini bahwa kita yang berkumpul dan nanti insya Allah akan datang lagi, dan saya tidak ada persoalan karena saya biasa menghadapi macam-macam situasi. Ngajar di kampus misalnya. Satu semester saya ngajar Prof. Mahasiswa saya cuma ber-13. Tapi di kelas yang lain ada 40. Ternyata kan kalau ngambil mata kuliah kan suka bisa milih-milih tuh, tergantung dosennya. Saya santai aja.
Walaupun manusiawi juga sih, ini banyak, ini dikit. Kenapa dikit ya? Jangan-jangan nggak suka sama saya. Ternyata bukan gitu masalah Pak Yusuf. Di kelas saya ini yang dikit itu anak-anak nggak mau beli buku, nggak mau disuruh nanya, nggak mau jawab kalau ditanya. Oh, jadi maunya selesai IP 4,0 nyontek terus. Maaf ya, saya ingin kalau ada mahasiswa saya terbuka aja. Banyak orang itu sering membohongi diri, padahal mau memberantas korupsi, benahi dulu mengepek di kelas. Clear kan? Clear kan? Makanya saya nggak ada kompromi buat yang nyontek. Kadang-kadang saya masuk kelas isinya orang-orang tua. Bingung juga marahinnya. Dia nyalin lah. Saya mau marah orang tua. Dia dulu sekolah cuma jadi gelar doang. Ini kan jadi repot juga urusannya. Udahlah, nggak usah dibahas lagi. Banyak yang tersinggung nanti. Nah, kita masuk, mudah-mudahan bisa dipercepat. Prinsip hubungan sosial menurut Quran. Nah, terminologinya mungkin tidak akan saya detailkan. Minimal pada hari ini kita mulai punya kesadaran bahwa ilmu sosial itu adalah salah satu ilmu dari Allah juga gitu loh. Karena saya masih merasakan betul, oh ibu-ibu ketemu, aku senang sekali anakku diterima di kelas IPA. Mungkin nggak orang ngomong itu kan kacau itu. Nggak ada, ilmu itu semuanya masing-masing punya fungsinya. Ya. Yang kedua adalah prinsip tafahum dan ta'awun, saling memahami, saling tolong. Ali kalau dia tidak punya hubungan dekat dengan saya, mana mau dia baca ayat begitu? Nggak level nih Ustaz Alfian nyuruh saya baca. Yang ketiga adalah, prinsip sosial dalam Quran itu yang ketiga ini yang perlu kita sadari betul, amar ma'ruf nahi mungkar. Mentalitas amar ma'ruf nahi mungkar ini akan membuat kita terbiasa mengingatkan yang keliru, hatta siapan, hatta di mana. Saya narasumber resmi di Angkatan Darat selama 20 tahun. Dari forum umum, forum terbatas, forum dinas, rapat terbatas, rapat super terbatas, udahlah itu saya nggak bahas. Forum umum, kajian umum, studium general tentang sistematika kebangkitan PKI. Narasumbernya Ustadz Alfian Tanjung. Saya menyampaikan materi itu di hadapan ribuan tentara. Di barisan depan kira-kira kopral atau jenderal. Mas Yusuf, ini pada ngobrol berisik, saling. Saya stop, Pak. Bapak ngundang saya untuk, terus Bapak di sini pada ngobrol, telepon-teleponan berisik. Yang di belakang kan langsung diri tuh, kopral-kopral, jenderal gue dikritik. Kalau kita nggak punya mental amar ma'ruf nahi mungkar, kita atau merasa antar kalau pulang kan amplopnya tebal gitu. Bisa. Kalau orang-orang yang mempunyai jiwa pendidik, orang yang mempunyai jiwa jihad, nggak ada urusan mau jenderal, mau lu panggil gua. Jadi kalau saya dipanggil karena nanti akan dikasih amplop yang tebalnya 20 meter, lalu Anda boleh ngobrol kalau saya lagi menyampaikan materi gitu. Itu terus terang Pak, itu nggak bisa muncul Pak kalau nggak dilatih. Oh, anak buahnya di belakang pas ngantri pulang, Ustaz, berani banget jenderal diomelin. Ya dia ngundang saya, jadi narasumber, duduk paling depan, paling berisik. Diapain Prof? Kalau yang begitu? Saya kan nggak marah, saya kan bukan kasar, saya mau nanya aja, Bapak mau ngobrol terus, mau teleponan terus, saya cuma nanya, bukan marah-marah. Langsung diam semua. Syuk. Ini sebagai penting, karena yang namanya, kalau kita ingat, bagaimana sikap seorang anak kepada Umar bin Khattab? Bagaimana sikap Umar bin Khattab kepada para raja-raja dan amir-amir yang ditugaskan di mana-mana? Jadi mentalitas amar ma'ruf nahi mungkar bukan berarti kita menghina orang, bukan mempermalukan orang. Baca Quran saya beberapa kali langsung Ali bisik, Ustaz, tadi Quran ini. Dia ngomongnya berdua, bukan depan umum dia ceritain. Itu mah namanya mempermalukan. Beda ya Pak? Ini mungkin kritik buat saya juga. Ya. Yang keempat, membiasakan cross check bahasa Qur'annya kita baca. Ya, ini penting.
Tapi saya tidak tahu apakah masih bisa saya bela ini. Ya, jika Ustadz Babe Haikal kan ributnya panjang kan. Saya temui berkali-kali, ya mudah-mudahan video ini sampai pada beliau, nanti kita ketemu lagi. Karena memang musuh-musuh Islam itu ingin memperlemah satuan perjalanan perjuangan. Di samping boleh terjadi ada yang masuk angin di jalan, boleh terjadi ada yang masuk sesuatu di rekeningnya. Dan terus terang jamaah, saya ingin katakan ini bukan cerita sederhana. Ya, ini saya kasih kode ini mudah jadi perhatian berat. Kenapa kita seperti itu? Karena ikatan sosial kita lemah, ikatan solidaritas kita lemah. Memangnya di aparat itu nggak ada yang Muslim? Dan jenderal-jenderal itu nggak ada yang Islam karena mereka telah putus ikatan sosialnya secara takliful Islam. Ya ini penting kalau mau dipahami bagaimana ketika seorang yang bernama Islam Bully menembak Anwar Sadat di Mesir. Kan keren Pak. Seorang tentara bersenjata, ada satu pemimpin yang dianggap punya polisi yang menghinakan Islam, yang nembak itu penjaga pribadinya. Kenapa? Jiwa jihadnya, amar ma'ruf nahi mungkarnya nggak ada urusan dengan komando, das. Ya. Nah kalau sekarang ini kita lemah, pejabat-pejabat kita berjihadnya kalau udah pensiun. Jangan tersinggung ya. Waktu menjabat nakep-nakepin ustadz. Di mana-mana kasus-kasus ABC itu yang gerbek-gerbek tuh namanya Mujahidin, Sarifuddin, Akhiruddin, Zainuddin. Ya. Ini saya nggak bergurau. Silakan ditayangkan seluruh dunia. Emang itu fakta. Ya. Di kalangan Islam ini ada satu kerentanan dalam konteks relasi sosial sesama Muslim. Dia tidak ingat bahwa itu akan bertanggung jawab di akhirat nanti. Ada persoalan dari segi aspek ikatan awal, transenden. Oh, yang penting perintah komandan. Perintah komandan, perintah siapapun yang mengalahkan Allah dan Rasulnya batal syahadatnya. Gak ada cerita. Gak ada perdebatan bagi orang yang memahami agama menurut yang pernah diajarkan Rasulullah. Gak usah pakai penjelasan Ustadz Ali kayak Ustadz Alfian. Ya, kita mah ilmunya gak ada. Mungkin Ali masih mendingan dikit, punya potensi lebih lanjut. Nah, baik kita lanjutkan. Selesai saya lembar lagi. Enggak. Pas. Yang kelima adalah positive thinking. Agama Islam mengajarkan husnuzon. Ini penting buat saya, buat semua teman-teman. Ayo kita belajar bagaimana kita memahami Habib Rizik, bagaimana kita memahami Munarman, Ustadz Farid Okbah. Ternyata secara tampakan efek sosial politik hancur, termasuk saya. Di banyak tempat orang itu tidak jadi memanggil saya karena langsung dimentahkan oleh Pak RT, Pak RW dengan bahasa-bahasa sederhana. Emang ente mau manggil narapidana? Iya, terus terang aja itu. Harusnya langsung ada pembelaan lagi. Enggak ada. Di kita itu pembelaan lemah. Terus terang ya. Ketika ribut revolusi sosial, revolusi di negeri kita, kaum musliminnya ini lemah. Kalau ada ustadz atau tokoh bicaranya berani, jihad, Allah Akbar, siap, revolusi. Ntar pemimpinnya ditangkap, lari semua. Ya kan? Ini fatal. Makanya saya ingin cerita ini bukan untuk memanas-manasi, minimal kita introspeksi diri. Kita lemah, kita kalah bukan karena hebatnya musuh. Ya. Dan musuh tidak pernah menanyakan persiapan kita. Maka dari itu, mari kita tuntaskan kajian kita. Yang keenam, tidak mencari-cari kesalahan orang. Karena kesibukan mencari-cari kesalahan orang lain membuat kita lemah dan lengah memahami kehebatan orang itu. Yang ketujuh, kepedulian pada orang-orang lemah. Ternyata di bawah itu, saya buka ya, ini kemarin yang 1,5 miliar, amplop-amplop yang bergambar binatang tertentu itu, ya. Itu kan yang bikin saya marah itu sekarang dibela oleh Bawaslu. Kan gila, kata Bawaslu apa? Kan wajar membagikan zakat di masjid tuh.
sebagai kelembagaan yang harusnya memberikan tindakan yang menegur keras. Pertama itu jelas politik uang. 1,5 miliar. Akhirnya kejahatan itu bukan pada kejahatannya, tapi siapa yang melakukan. Nah, itu menjadi persoalan dari segi keadilan. Maka itu saya nanti akan sudahi untuk bagian-bagian penutup. Yang kedelapan, kebiasaan bermusyawarah. Ini mungkin introspeksi buat saya. Yang kelima, yang kesembilan, ini penting untuk jadi perhatian, mensikapi perbedaan, tasamuh. Kita boleh berbeda, tapi kita tetap saudara. Nah, inilah yang jadi dilema buat kita. Apalagi maaf ya, saya nggak sebut nama, di kampung kita ini, di region kita ini, saya lihat ada keadaan yang terlalu serius. Di antaranya adalah ketidaksanggupan membangun relasi yang connecting. Yang tua saja kadang-kadang tidak jadi contoh. Ya, saya nggak mau ngasih contoh sebutan kalimatnya nanti terlalu dalam. Tapi ini persoalan serius. Sikap tasamuh, memahami bahwa kita berbeda tapi kita bersaudara, bahwa kita berbeda tapi masih banyak persamaan yang kita punya, itu tidak dibangun. Saya agak ngeri ngasih contoh nih. Ya. Mudah-mudahan teman-teman langsung bikin contoh sendiri deh ya. Mari kita akhiri dengan wujud peradaban Islam sebagai akar materi kita. Ketika sebuah sistem sosial dibangun dan muncul formula masyarakat itu, maka kita mulai dengan masyarakat muttaqin. Masyarakat muttaqin nanti dilihat dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 136. Ya, ini karena kita mau sedikit feedback nanti. Yang kedua, tegaknya keadilan. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Sangat tidak adil. Masa ada orang mempersoalkan keabsahan ijazah seseorang? Itu kan kasus perdata. Jadi kalau mau ngerti ilmu hukum, itu kan kasus perdata. Tapi kan dibawa ke ranah pidana. Yang bawa siapa? Jaksa. Kalau Anda menyoal tuduhan dia yang harusnya dimusyawarahkan, lalu Anda menuduh dia sebagai kriminal perlaku kebohongan, berarti yang menuduh kebohongan harus membuktikan kebenarannya. Sekarang jaksanya nggak bisa menunjukkan keabsahan keaslian yang dibilang palsu itu, tapi malah memberikan orang yang mempersoalkan ancaman 10 tahun penjara. Ini kan menunjukkan betul sebuah kalau saya tidak punya kata-kata lagi. Tapi sayangnya masyarakat itu kan sebodoh amat. Kenapa sebodoh amat? Karena memang kita sudah mati rasa sosial kita. Baru nanti Anda reaksi kalau ya itu terjadi pada anak Anda atau Anda sendiri. Kita hampir tidak peduli ketika Quran diinjak-injak di Bekasi. Ketika Al-Quran dirobek-robek, dibuang di tengah ruang masjid yang ada di Pariaman, Sumatera Barat. Jangan-jangan baru dengar dari saya. Gimana kita mau merespon? Wah, kita juga sama-sama megang gini kok. Jadi satu catatan penting buat kita, bahwa untuk membangun peradaban masyarakat yang berkarakter Islam, keadilan itu harus dimulai dari diri sendiri. Adillah melihat orang, jangan gara-gara kesalahan. Contoh misalnya Bang Yusril. Saya marah kalau ada orang terlalu tendensius. Menurut Yusril sama Hendra itu, dialah yang telah memfinalisasikan seluruh perda syariah di Indonesia. Anda kan nggak tahu, nggak ada perda syariah kita tuh bisa down to earth, bisa praktek kalau nggak di ACC dia. Bukan ACC, dia kasih tahu kalau begini kan dia ahli tata negara. Maksud saya bukan berarti Ustaz Afendi dibayar berapa nih belain Yusril, bukan begitu. Jangan karena ada kekurangan seseorang lalu hal-hal yang ada pada dia kita anggap nggak pernah ada. Kalau Anda juga dengar omongan Yusril secara umum, kan dia ngomongnya nggak pernah juga, dia terukur kok ngomongnya. Sama dengan Pak Prabowo. Saya tidak membela Pak Prabowo, tapi kita harus lihat Pak Prabowo nggak pernah menyerang apapun. Yang menyerang kasar itu kan staf pribadinya, yang katanya tokoh pemuda Islam, yang mencaci maki dan menghujat Habib Rizik. Ngikutin nggak sih? Ini penting kita. Jadi orang itu melihat persoalannya, jangan
Katanya orang Islam, jidatnya hitam, jenggotnya panjang, ayatnya hafal, tapi siapa yang ikut 212 halal darahnya. Goblok tuh. Ada itu yang ngomong begitu. Keluar ayatnya, keluar hadisnya, jenggotnya panjang, jidatnya hitam. Yang begini-begini nih yang disebut dengan nama kecebong angus. Iya. Nggak ada, saya tidak mengatakan saya memberikan fatwa, minimal nggak bodoh gitu. Emang sebanyak kekurangan Habib Rizik, apa Habib Rizik nggak ada kebaikan sama sekali? Seanda kritik Alfian Tanjung, apa dalam Alfian Tanjung nggak ada kebaikan sama sekali? Kita kan sama-sama Muslim. Saya belum cukupkan dulu. Yang ketiga, budaya amar ma'ruf nahi mungkar. Saya lihat di beberapa tokoh di Solo ini, saya bangga. Karena anak buahnya itu ngeritiknya keras depan umum, tapi dia senyum, Pak. Dan senyum tulus. Keren. Saya mesti belajar. Kadang-kadang kita merasa dipermalukan, merasa dihina, lalu akhirnya kita terhina, lalu kita marah dan kita nggak mau ketemu lagi. Ada beberapa orang yang bilang begini, selama bukan Allah dan Rasulnya dan Islam yang dihina, saya tidak akan pernah peduli omongan orang apapun kepada saya. Tapi ada yang enggak juga, ada juga yang nggak kuat ya maksudnya ya, saya juga nggak kuat juga. Tapi ada orang yang begitu. Yang keempat, internalisasi nilai keadilan, kejujuran dan akhlak mulia. Ini persoalan serius. Saya tidak bisa mengerti sampai sekarang di beberapa acara jagong, kalau Betawi bilang kondangan, biar ada konotasinya Bang. Jagong, kondangan. Saya kadang-kadang hilang selera makan saya. Ketika saya bertemu dengan tokoh-tokoh yang saya banggakan, makannya sambil berdiri, tangan kiri sambil ngobrol. Nggak sanggup saya Pak menjawab. Ustadz Alfian, sanggup. Asli saya nggak sanggup. Tokoh dikenal ahli Quran, ahli Islam, ahli fikih, ahli tafsir, makannya diri, tangan kiri, jalan-jalan. Tolong camkan ya, saya bukan sedang berfatwa. Saya nggak sanggup aja gitu. Saya tanya langsung sama anak saya, gimana nih ketika itu terjadi? Bagus aja ya, keren kan? Di mana dia punya komitmen innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Kalau orang sudah menyatu nilai transendensi itu, dia akan punya kemampuan reflektif. Wah, saya benar-benar terus terang sampai sekarang saya belum sanggup ketika orang yang sangat saya banggakan, bacaannya video sering saya tonton, tulisan saya cari, saya baca. Ketemu di forum, makan berdiri, tangan kiri. Iya, jalan-jalan, ngobrol lagi, manggil saya lagi. Saya bukan ingin bilang, saya bukan sok suci, tapi gimana Pak? Setuju Pak yang begitu? Enggak, maksudnya dengan orang yang begitu setuju. Ini kan persoalan. Nanti kalau kita buka omongan, dia punya dalil banyak pembenaran. Ya kalah ilmunya kita sama dia. Itu dalam Islam disebut orang fasik. Itu fasik yang begitu. Ilmunya banyak, dalilnya ada. Ketika dia melakukan kesalahan, dia malah nyalahin orang yang negur. Kamu belum sampai ilmunya dibandingkan saya. Yang terakhir, budaya jihad fisabilillah. Ini mungkin nanti harus kita bahas agak khusus. Ya, jihad politik di Indonesia. Mungkin nanti di bulan ke-7 ke-8 dah. Dalam ilmu perang, karena politik itu adalah ilmu perang yang tidak menggunakan senjata. Atau politik itu adalah praktek perang tanpa senjata. Jadi kalau orang nggak punya mental jihad, jangan anggap remeh Ali bisa jadi wali kota. Pertanyaan pertama, ketika Allah memberikan kepastian di Lauhul Mahfuz. Kedua, alinya bersedia. Saya bersiap untuk menjadi bukan orang nomor di depan, tapi di belakang sekali, nggak apa-apa. Bagian goreng, tumis, jadi. Bapak-bapak berempat, kumpulkan uang 400 miliar. Bukan saya gojekkan. Kelemahan kita kan ketika dia maju, lalu dibebankan ke dia semua, dia kepusingan sendiri, dia stres sendiri,
Lalu tim sukses ngajak makan di restoran, sekali makan 70 juta, kepala harimau dipesen, kepala kuda dipesen, onta dipesen. Anda boleh ketawa, saya saksi mata dalam berbagai aktivitas itu. Pesen Pak, sop buntut, dia makan satu, tapi ntar bawa 20 bungkus buat bawa pulang ke rumah. Ini, ayo yang mau bantah, saya mau lihat. Itu yang terjadi selama ini. Kenapa akhirnya pejabat-pejabat tersebut ketika jadi korupsi? Ya, karena dia sebelum keluar, walaupun dia nggak korupsi, dia nggak bisa menghadang kemungkaran. Saya buka saja, semoga jadi ice breaker di masyarakat. Pilkada terakhir serentak itu tanggal 9 Desember tahun 2020. 88% dibiayai oleh oligarki dan menang. Hanya sekedar jadi wali kota dan bupati itu mereka dikasih alokasi 1,7 sampai 2 triliun. Kebayang nggak Prof? Apakah ada yang bisa menang? Menang semua. Dan rumus mereka 1,5. Jadi tim oligarki ini punya tim 1,5. Misalnya antum maju di kabupaten tertentu di provinsi X gitu. Antum tanda tangan dulu. Setelah kemenangan saya, hal yang berhubungan dengan saya nggak bisa diganggu gugat. Udah. Jadi ketika dia bantu 1 triliun, dia sudah hitung 1 periode ke pengurusan antum udah kembali 5. Dia rumusnya 1,5. Nah sayangnya skema seperti ini memang dilema. Diomongkan, yang ngomongnya dipersoalkan, nggak diomongkan, kita nggak tahu. Jadi yang menang-menang itu bukan karena kualitas. Jangan salahkan mereka, karena kita nggak pernah merancang kemenangan. Kenapa nggak pernah ada pengajian politik, nggak pernah ada pengkaderan politik, nggak pernah ada penyadaran politik, nggak pernah ada jihad politik. Kuncinya 2, milenial dan emak-emak. Terus terang saja, karena emak-emak itu dimensinya 2, dirinya yang bersangkutan dan suami dan anak-anak. Dalam sebuah tulisan di kolom majalah Tempo tahun 80-an, ada seorang kolumnis yang menulis judulnya gini, celoteh di atas tempat tidur. Ternyata korupsi-korupsi yang dilakukan oleh kebanyakan para pejabat itu memang hasil rayuan dan manjaan daripada istri dan anak-anak perempuannya. Bukan kata saya loh, kata Ayub Bakar. Coba lihat, Ketua BPN Jakarta Pusat, istrinya pakai anting 11 miliar. Ibu antingnya berapa miliar, Bu? Ya, sekian dulu. Kalau masih ada waktu tanya jawab, kalau nggak ada kita tutup. Kalau mau dipulangin ya pulang. Ada silakan, mau feedback, Mas Yusuf, Pak Lurah. Jangan dibilang hari berkesempatan, yang di luar udah pulang. Oke, yang remaja nggak ada. Oke, cuma 2 ya. Bapak yang belakang tidak? 3 ya. 1, 3. Mas Wahyu nggak bicara. Ali nanti di Mas Wahyu ada buat hari Sabtu, diambil dulu. Itu di belakang. Takut lupa. Maaf ya, Ali. Nah, ini Mas Wahyu kasih. Pak Lurah dulu ya. Mas Yusuf ya. Wah, ini masuk nih relasi sosialnya. Udah. Ini diambil. Nanti aja bisa saya acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas. Jadi 2 kali saya tidak hadir di forum Ustaz. Tidak berarti lantas saya benar-benar tidur. Nah, gini, ada satu informasi yang luar biasa berarti. Jadi saya ketemu seseorang, kebetulan saya menyukai sudah. Seorang dia, dan alhamdulillah soleh. Semenjak momennya itu semenjak Ahok itu menistakan Quran, si teman saya ini punya kebiasaan mengumrohkan orang tuanya ke Mekah. Nah, ini yang mungkin sepertinya tidak dibahas karena tertutup. Jadi motivasi dia satu, Pak, Bu, nanti kalau di depan Allah dan di Allah, tolong minta doa aja. Pertama doa ini.
Jadi doa ibu. Jadi ketika kita soal ke orang tua, sungkem itu rasa saya tidak bijak kalau kita egois mendoakan tolong doakan saya. Oke, itu oke. Tapi ada satu doa ini dia mantap sekali. Tolong doakan, mudah-mudahan mungkin dia nanti komplain itu dia motivasinya satu doa. Mengatakan ibunya itu Mekah mendoakan. Jadi ya seperti yang mungkin pernah saya sampaikan itu adalah miles of journey must be start from one step. Jadi sebuah ribuan sebuah perjalanan itu dimulai dari satu langkah kecil. Nah kemarin itu kita mungkin pernah saya sampaikan itu, mari kita banyak istighfar dalam kondisi apapun dan berdoa. Pertama itu tidak dinasikan. Terus kedua, kita punya ibu. Seorang Habib di Pasuruan itu pernah mengatakan, ya dalam bahasa Jawa, bukan orang itu ngopok, ngomong harus ngomong ibu, minta. Jika ada di rumah kita ada ibu yang masih suka masih segar bugar walaupun ada sepuh. Nah itu karena hidup betul. Ini yang kita hampir terlupakan. Pertama itu, kedua ini, terus yang ketiga. Nah ini sebuah contoh yang menarik. Saya melihat di Nur Mirah ini relatif, itu saya sangat. Itu baju itu sudah nyaris hilang. Hilang dalam artian gimana ya? Itu lebih tepatnya ego sektoral. Saya ke Mangkunegaran itu ada gedung pengajian itu, Pak. Itu yang namanya ego sektoral saya rasakan betul. Kental ego sektoral. Nah orang itu orang ini. Itu kan kata orang sana kan terus. Jadi di situ nyaris hilang. Alhamdulillah. Rasanya terima kasih. Itu menjadi terapi saya sehingga saya semakin luntur. Warna Mangkunegaran itu tambah luntur. Islam. Nah, mungkin dua hal. Jadi hal praktis mesti kita lakukan. Pertama ngajak orang yang minimal ngajak orang untuk makan di sini. Terus yang kedua toang. Jadi sangat kemarin kan saya sampaikan ya salah saya di sini. Kebiasaan salafus soleh generasi sahabat tapi itu suka ngasih makan. Kalau kita tidak bisa ngasih makan, kita mengajak orang ahliya rezekinya murah. Ayo Pak, penjenengan Kak Bonato tolong alirkan ke sini untuk bisa masjid ini supaya bisa mengundang lebih banyak lagi. Ini salah satu aktivitas yang kalau saya sangat praktis kan. Jadi gampang dikerjakan dan kita bisa punya blog yang saya mengajak orang makan dan meraih orang untuk mendonasikan. Ini ketiga saja. Ya. Jadi tidak donasi. Istimewa doa kita berbagi. Doa itu kita loh di rumah. Ya tidak harus terus aku naik orang di duit mana nggak mau orang bono. Ya bukan itu ya. Semampu kita. Terus yang ketiga ini, sesuatu ini sudah mencontoh saya di masjid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lurah. Pasang nanti ya. Jadi pasang. Salam. Jadi kondisi kita yang saat ini sudah tahu arah. Seperti yang terakhir ini masalah Uber. Kemarin kami dapat data dari Ombudsman bahwa mengatakan Uber ini kontroversial. Baik dalam landasannya karena korupsi akhirnya muncul kemewahan dan sebagainya. Ini paradok. Kalau dikatakan tidak mampu berkumpul mudah dilepaskan. Perkawinan akbar itu juga sudah ada. Terus ada kesenian akbar juga berada. Tapi kenapa Uber dikomasikan? Kedua masalah anggaran. Kalau dalam anggaran kepemerintahan sudah ada ikannya. Jadi kalau suatu lembaga itu mengeluarkan dana sosial berhimpun, tidak muncul dari keuangan korupsi.
Tapi dari kantornya sendiri, sepertinya doang itu dicontohkan Pak. Relasi sosial yang dibentuk antara lembaga dengan masyarakat itu paling mudah di bulan puasa ini dengan RT/RW dan sebagainya. Tapi itu dipermasalahkan dan itu disepakati melalui pemerintah pusat Pak. Itu melukai menurut UNS yang percaya. Nah ini balik pada masalah pengadilan kita. Kami pesankan tadi. Ternyata salah satu kelemahan kita juga di samping tidak memakai ilmu sosial yang Bapak sampaikan tadi. Salah satunya itu tadi. Jadi ternyata sistem mereka itu lebih kuat daripada kita sendiri yang disampaikan bahwa kita itu dengan segala macam kekuatan akidah kita. Ternyata kalau memanfaatkan tempat mereka kita juga lemah. Ini pesan apa yang kita perlu kaji di sini sehingga semua itu akan menjadi pendapat-pendapat. Yang ketiga terakhir masalah unsur curiga. Dalam ayat yang kita tidak boleh mencurigai seseorang. Padahal kalau tidak ada curiga, kita tidak ada muncul ini intelijen muslim ini. Yang kita mau sampaikan, di sana sudah begitu dahsyatnya membunuh kita, tapi kita baik-baik saja, sabar-sabar, tidak ada masalah. Oh itu juga baik. Ini kan intelijen dan kita nggak boleh buka sambung, nggak boleh bercuriga. Begitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bisa bersabar ya sampai selesai. Memang dia perlu ada komitmen waktu, tapi mudah-mudahan tidak lebih dari 6:30. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi Islam yang carut-marut amburadul seperti ini yang disebabkan oleh umatnya sendiri yang kurang fokus dengan keislamannya. Allah kan sudah memberi rumus di dalam surat Al-Qadr 96. Kalau anak anak doa manu wa taqwa wa ta'ala alaihi barokati minas sama'i wal ardh. Itu kan rumus dari Allah. Seandainya sekiranya penduduk semua negeri ini mau beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membukakan barokahnya dari langit dan dari bumi. Ini seandainya kan semua penduduk negeri itu beriman, maka tugas kita ya mengajak supaya umat negeri ini mayoritas beriman. Sekarang Islam sudah mayoritas, tapi itu kan baru Islam KTP, keimanannya belum mayoritas. Nah ini PR kita yang paling besar menurut saya. Kemudian yang kedua, musuh-musuh Islam itu sudah tahu strategi orang Islam. Bagaimana tadi kita sampaikan, membaca Al-Quran dengan artinya saja dilarang. Itu sebenarnya masalah besar itu. Musuh Islam itu tahu kalau ingin mengalahkan orang Islam itu tidak mungkin bisa. Maka bagaimana supaya kalah, dirusak dulu akidahnya. Mereka tidak takut kepada orang Islam karena apa? Orang Islam tidak mau mendalami kitabnya, pedoman hidupnya. Pedoman hidupnya yang paling tinggi sekarang, para hafid itu ingin berlomba-lomba untuk menghafalkan, tidak mendalami isinya yang harus dijadikan petunjuk bagaimana mengalahkan musuh dan memakmurkan umatnya. Akhirnya panjang cerita tapi karena waktunya saya akhiri sekian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, mohon maaf, mudah-mudahan tetap semangat. Saya akan ngambil satu-satu saja secara spesifik. Pertama, karomah doa ibu. Saya seperti ini adalah didikan ibunda saya. Saya tidak pernah mondok. Saya diajarkan baca Quran, mungkin perlu terus dibenahi lagi. Saya biasa subuh ke masjid. Saya diajak untuk berani dimanapun dan dengan siapapun.
Dan saya menyaksikan ibu saya juga berani menghadapi wali murid karena beliau terakhir pensiun kepala sekolah SD. Itu ada wali muridnya Pak datang ke sekolah itu bawa pakai golok. Ibu saya nggak ada Pak, nggak ada, dia ngumpet, guru-gurunya kabur, dia mah maju ke depan tetap. Dia ditemuin. Ada apa Pak? Ya artinya ini penting buat Mas Yusuf bahwa apa yang antum sampaikan saya setuju dan menjadi bahwa ibu-ibu yang ada di belakang jadilah ibu-ibu yang penuh dengan syaja'ah, ifatun nisa. Ya, karena ibu-ibu sekarang jangan nak, jangan ikut ke sini, nanti kamu itu ibu-ibunya duluan, anakku nakutin anaknya. Anaknya belum berangkat aja udah ditakut-takutin. Karena ketahuan yang ngisi Ustadz Alfian Tanjung, udah ketahuan track recordnya selama hampir 40 tahun. Ya. Oke ya, mudah-mudahan dipahami dan saya tidak ingin berdeskripsi lagi. Nah, saya ingin dua hal saja dari Pak Lurah ini. Yang pertama soal bukber, yang kedua soal sistem intelijen. Nanti mungkin ini akan kita bahas di kelas khusus kali Pak. Ya, karena kalau kelas terbuka ini ya intelijen lagi. Surat edaran yang dikeluarkan atas nama Pramono itu dikeluarkan tanggal 21 bulan Maret 2023. Kalimat pembukanya adalah atas arahan dan perintah Presiden. Jadi ini kalau saya ingin katakan, kita sekarang dilarang buka puasa bersama. Di Cina dilarang berpuasa. Itu selangkah lagi. Kalau sekarang dilarang buka puasa bersama, di Cina dilarang untuk berpuasa. Kalau kita belajar ilmu logika kerja, itu selangkah lagi. Kalau tidak dipahami, ya berarti nggak ngerti juga yang tersirat dan tersurat. Ternyata bukan hanya di sekitar urusan istana, itu sampai ke desa-desa. Orang Kalimantan resmi kok ke PNS ASN se-Indonesia. Suka berkilah-kilah begitu, dan jelas ini harus diselesaikan. Dan caranya adalah kita perkuat doa-doa kita sebagaimana orang tua kita yang masih ada, dan terus kita bersiap. Tapi catat Mas Yusuf, andaikan doa sebagai penuntas perjuangan, tidak akan pernah ada perintah berperang. Jangan sampai doanya mau doa, habis doa turu, habis doa bobo, ya enggak lah. Doa itu menjadi spirit perjalanan kita ke depan. Nah, Pak Lurah, untuk kewaspadaan berbeda antara kewaspadaan dalam kontra intelijen, karena saya sempat punya buku judulnya Intelijen dalam Al-Quran. Suuzon, sangka buruk, itu lebih banyak salahnya. Contoh gini, satu waktu zaman Rasulullah ada yang namanya Nuaimis. Nuaimis ini seorang sahabat, Nuaim ya. Nuaimis, panggilan Nuaimis, panggilan akrabnya. Dia seorang yang Islamnya kuat, akidahnya mantap, jiwa jihadnya tidak diragukan lagi. Tetapi dalam sejarah pergerakan dan penampakan di hadapan publik, Nuaimis tidak dikenal oleh banyak orang. Maka dia diperintahkan Rasulullah untuk berangkat ke basis pertahanan orang-orang kafir Quraisy. Tidak banyak omong, Nuaimis kamu ke sana nanti menjelang pertempuran atau menjelang situasi genting yang kamu baca dan kamu tahu, Hamin 7 atau Hamin berapa kamu datang temui saya. Jadi Rasulullah itu di samping dibisikin oleh malaikat Jibril, dia punya kemampuan berpikir yang fatonah dan cerdas. Dia juga punya asupan informasi yang valid. A1. Jadi ketika peperangan itu akan terjadi, Nuaimis menemui Rasulullah di tempat yang disepakati, tidak ada teman-teman yang lain. Dalam satu riwayat dikatakan, Nuaimis cerita, ya Rasulullah, orang kafir Quraisy itu punya senjata sekian banyak. Untuk operasi pertempuran komandannya ini dan ini. Mereka akan meracuni beberapa tempat-tempat air bersih yang dimiliki kita. Lengkap dia punya, dicampaikan kepada Rasulullah. Maka dengan sebutan itu, maka bentuk-bentuk tertentu misalnya tempat air sumur air itu ditutup atau dibuat. Kalau dalam ilmu kimia itu dikasih zat, ya, dimasukkan jadi awon langsung zat, ya kalau kata bahasa katalis zat apa gitu, zat untuk mengkaliskan gitu.
Iya, penetral. Jadi sekali lagi Pak, suuzon dan sangka buruk itu tidak sama dengan kewaspadaan dalam fungsi-fungsi intelijen. Nah itu yang pernah diajarkan dengan bagus sekali oleh almarhum Allahyarham Letnan Jenderal Z.A. Maulani. Letnan Jenderal Z.A. Maulani sekitar tahun 80-an almarhum itu datang ke sebuah ruangan ngucapin salam, Assalamualaikum. Karena dia biasa masuk ruangan ngucap salam, ternyata itu adalah ruangan jenderal titik-titik. Anda tahu lah ya, jenderal yang pernah ingin jadi wakil presiden dia tahu diri lah ya. Dan dialah yang mengaborsi gerakan Tanjung Priuk. Ya pastinya dia bukan Islam ya. Hanya karena dia mengucapkan salam, Assalamualaikum, Letnan Jenderal Z.A. Maulani itu tidak naik pangkat 15 tahun. Tuh, watak orang kafir itu begitu. Ya. Saya himbau buat semua siapapun yang menyimak di majlis ini maupun menonton di rumah, di mana di planet Mars, planet ke-7, ya di alam mana, alam malakut kalau sampai. Anda harus tahu, kita tidak akan mungkin kalah. Jadi saya setuju dengan Ustadz kita di belakang. Tapi gini Ustadz ya, kita nggak bisa nyalahin umat, Pak. Yang salah tuh ulamanya. Karena ulama terbagi dua, ulama kondang sama ulama kandang. Ya saya nggak ingin terlalu tendensi, tapi intinya ulama kan cirinya sederhana, takutnya hanya pada Allah. Kenapa kemarin dibiarkan orang menggulung karpet? Padahal orang berjarak-jarak itu saja, di tengah-tengahnya itu dibilang ada makhluk apa? Setan, malah ikut-ikut ngasih fatwa, ikut-ikut tanda tangan surat edaran. Sesungguhnya yang begitu itu bukan ulama sebenarnya. Kalau ulama itu ya seperti Haji Rasul, ayahnya Buya Hamka, Profesor Dr. Hamka. Apalagi banyak orang-orang. Ciri keulamaan itu ilmunya tinggi, tidak ada masalah dari segi-segi dasar dan ilmu-ilmu terapan lanjutannya, dan dalam dirinya takutnya cuma Allah doang. Kalau masih takut dipanggil, takut ditegur, takut dikoreksi, takut nanti honornya dikurangin sama Pemda, ya itu. Dan itu yang terjadi kalau saya mau bilang. Makanya saya dengan segala keterbatasan saya bilang pada masyarakat. Dan itu pesan loh buat Ali khusus nih. Hati-hati, nanti antum baca Qurannya bagus, tamat mana? Kok Ali diem aja? Iya dia takut nanti beasiswanya nggak ditambah. Nanti pesantrennya nggak ditambah lagi 2 miliar per tahun. Itu begitu permainannya. Jadi orang-orang sekali berhabib rizik dengan tawaran sekian triliun, itu makhluk langka. Uang mau berapa? Mau rumah yang mana? Itu kan sama dengan Rasulullah dulu. Ya kan? Andaikan matahari tangan kananku, bulan tangan kiriku, aku akan tetap berada membela Islam. Jadi buat Pak Lurah, antum pahami panggilan saya itu panggilan sayang ya, jangan salah paham. Bukan ngenyek, saya bukan ngeledekin, saya seneng aja. Nah tadi kan ada urusan soal bukbar anggaran. Nah sistem sosial ini dirusak. Kalau kita baca buku Sistem Sosial Islam Profesor Dr. Abdul Ala Al-Maududi mengatakan, sistem sosial terkecil itu adalah keluarga. Jadi kalau kita mendengar sebuah syair lagu, harta yang paling berharga adalah keluarga. Keluarga ini sekarang nggak ada yang benar. Termasuk keluarga saya. Ada orang tidak dihormati oleh istrinya. Bapak dihormati anak-anak, waktu dulu dinas sudah pensiun, turun dulu, tidur terus. Walaupun mungkin tidak sekasar saya, ya sindir-sindirannya. Kalau nggak bisa ngasih uang belanja, nggak boleh punya request. Padahal kita lebih dari 40-50 tahun di rumah itu, rumah kita yang bangun, makan kita yang menikah. Setelah kita pensiun, ketika kita tua, dan terlalu banyak bapak-bapak yang tua-tua di hari tuanya sakit, anaknya saja nggak sebulan sekali nengok. Jangankan nengok, nelfon aja nggak seminggu sekali. Ini kalau diomong ini bisa ada yang nangis di sini. Sampai nggak sempet untuk menyapa ibunya, sampai nggak sempet untuk nengok bapaknya.
Maaf ya, saya sebelum masuk penjara, walaupun saya ngajar jauh, saya akan selalu cari ibu saya. Walaupun hanya 2 menit. Saya candain, halo Putri Duyung. Karena ibu saya kan sudah lumpuh. Ini omongan canda yang membuat dia ketawa gitu kan, senyum-senyum. Betul yang antum katakan, bukan ini harus menjadi kebiasaan semua kita. Hanya gara-gara sudah jadi profesor doktor, lalu Anda nggak hormat sama orang tua. Hanya gara-gara sudah jadi konglomerat yang punya uang 1000 triliun, lalu Anda tidak hormat pada orang tua. Saya mau cerita lagi Bapak, ada seorang pengusaha kaya di Jakarta Pusat. Itu setiap hari Jumat, saya tidak mengatakan benar dan salah, tapi ini praktek dia. Setiap Jumatan dia selalu akan cari ibunya. Dia peluk dan dia bisikan ke telinga ibunya. Ma, masih ada nggak salah aku sama mama? Maafin aku ya. Terus begitu setiap Jumat. Nanti dia naikkan ibunya di tempat yang agak tinggi. Dia siapkan baskom, dicuci kaki ibunya. Itu diminum sama dia. Saya tidak bilang salah dan benar, saya tidak mengatakan itu arti ikuti. Saya cuma mau ngasih tahu ada yang begitu. Ya. Nah, soal nanti Anda mau bilang bid'ah segala macam itu dalil urusan Anda lah. Tapi ini awal ini sampai segitu, jadi setiap Jumatan sampai ketika ketemu teman-teman di saat ibunya sudah meninggal, dia benar-benar kehilangan. Jadi memang Rasul pun begitu. Ketika ada seorang pemuda bergegas-gegas untuk berjihad, lalu ditanya, masih ada nggak orang yang keberatan engkau berangkat wahai anak muda? Masih ya Rasulullah, dia ibuku, kau pulang. Kau merawat ibumu itu lebih baik daripada engkau berada di medan perang. Tapi ibunya ibu yang nyuruh juga, bukan ibu yang nakut-nakutin. Ini ibu-ibu di belakang kira-kira yang menyuruh anak berjihad apa nakut-nakutin? Halo? Nyuruh ya? Oh enggak katanya. Enggak apa ya Bu? Nanti khusus Bu, ya. Peran politik muslimah ya. Nanti kita perlu ada pembicaraan karena inilah yang membuat kemenangan di berbagai daerah. Nah, terus strategi melawan mereka, saya pikir pilihannya adalah tutup ini semua. Nanti ini cuma lagi ngejawab aja, tutup ini semua. Kita buat agenda yang efektif. Buat jadwal, antum bantu saya, kita sama-sama kita buatin jalan. Saya bisa koneksikan dengan, karena sesungguhnya mereka ini membuat kita ketakutan, dan saya sering katakan berulang-ulang, kita ini mati sebelum ditembak. Berhasilnya mereka membuat kita ketakutan karena kita meremehkan ilmu sosial. Kan disebut dalam ayat yang dibacakan oleh Ustaz Ali tadi, inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di hadapan Allah itu bukan dokter, bukan tukang ojek, bukan wali kota, bukan ahli ilmu IPA, bukan ahli ilmu IPS. Jadi semuanya mulia ketika mereka ada pada konstruksi ketakwaan muttaqin. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang terpancar dari dirinya, sikap ramahnya, sensitivitasnya, cepat dia minta maafnya, cepat memberi maaf, berderma dalam keadaan susah maupun senang, dan dia tidak pernah mengaku benar sendiri, siap mengatakan siap salah, terima kasih. Sekarang kalau di jalan kita, mobil kita ditabrak orang, yang nabrak juga lebih galak daripada yang ini. Ya, sekian, karena sudah ada yang lihat jam tangan, kita tutup saja dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallah. Sampai jumpa.